Sebuah aksi perampokan yang mengejutkan terjadi di jantung kota Paris. Museum Louvre, salah satu museum paling terkenal di dunia, menjadi sasaran pencurian besar-besaran pada Minggu pagi, 19 Oktober. 4 pria bersenjata dan mengenakan helm menerobos masuk ke Galeri de Apollon, ruang bersejarah yang menyimpan permata mahkota Prancis. Dalam hitungan menit, mereka membawa kabur 8 perhiasan bernilai tinggi. Pemerintah Prancis menyebut barang-barang yang dicuri itu memiliki nilai warisan yang tak ternilai. Menurut keterangan resmi seperti dilansir dari Catholic News Agency, para pelaku tiba di lokasi menggunakan sebuah truk yang berhenti di Quai François Mitterrand, tepat di tepi Sungai Seine di bawah fasad utama Museum Louvre. Mereka lalu menggunakan lift barang untuk mencapai jendela di lantai 1, menerobos masuk ke galeri, dan kabur menggunakan skuter. Aksi ini berlangsung sangat cepat dan terencana. Polisi menduga para pelaku telah mempelajari sistem keamanan museum dengan cermat. Salah satu permata, yaitu mahkota milik Permaisuri Eugénie, sempat ditemukan dalam kondisi rusak di dekat museum. Namun 7 perhiasan lainnya, termasuk 1 bros bersejarah, hingga kini belum ditemukan. Sementara para pelaku masih dalam pengejaran pihak berwenang. Salah satu benda yang hilang dan menjadi perhatian dunia adalah bros relikwari milik Permaisuri Eugénie, istri Napoleon III. Bros ini dibuat pada tahun 1855 oleh perhiasan istana Paul Alfred Babst. Karya tersebut memadukan kemewahan kekaisaran Prancis dengan makna pribadi yang mendalam. Para ahli menjelaskan, istilah relikwari atau wadah relikwi memang telah lama melekat pada bros ini. Namun uniknya, bros tersebut tidak memiliki ruang yang tampak untuk menyimpan relik. Meski begitu, para kurator menduga perhiasan itu dapat dibongkar pasang dan mungkin dirancang untuk menampung sebuah relik kecil sesuai dengan kesalehan pribadi sang permaisuri. Bros ini dihiasi oleh 94 berlian, 3 diantaranya memiliki sejarah luar biasa. 2 berlian dikenal sebagai Mazarin ke-17 dan ke-18 berasal dari kumpulan 18 permata legendaris yang diwariskan Kardinal Jules Mazarin kepada Raja Louis ke-14 pada abad ke-17. Sementara berlian di bagian tengah pernah menjadi kancing pada pakaian Raja Matahari sebelum kemudian menjadi anting-anting milik Ratu Marie Antoinette. Dengan kata lain, satu perhiasan ini menghubungkan 3 abad sejarah Prancis dari masa monarki hingga kekaisaran. Sejarawan Eric Ansois, pakar kekaisaran kedua Prancis, menyebut pencurian ini sebagai sebuah bencana. Menurutnya, sebagian dari warisan Prancis yang dibentuk selama 3 abad itu telah lenyap. Asosiasi Pelestarian Warisan Cités et Monuments juga menyampaikan keprihatinan serupa. Mereka menyebut bros tersebut sebagai ringkasan singkat sejarah Prancis dan memperingatkan kemungkinan besar perhiasan itu akan dibongkar dan dipotong ulang agar mudah dijual kembali di pasar gelap. Permaisuri Eugénie selama ini dikenal dunia sebagai ikon mode dan keanggunan istana. Namun di balik citra itu, ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat religius dan dermawan. Sejumlah catatan sejarah menyebut Eugénie rajin berdoa, mendukung berbagai tarekat religius, dan memimpin langsung sumbangan istana untuk rumah sakit dan dana sosial. Kegiatan amalnya bahkan sering dijuluki sebagai Kementerian Amal oleh masyarakat pada masa itu. Gereja Katolik juga mengakui imannya. Pada tahun 1566, saat pembaptisan putra mahkota di Katedral Notre Dame, Paus Pius ke-9 menghadiahkan Golden Rose, penghargaan tertinggi dari tahta suci bagi sosok yang berjasa besar bagi gereja. 2 tahun kemudian, Eugénie juga dikenal berperan penting dalam pembukaan kembali Gua Lourdes bagi para peziarah setelah putranya sembuh dari penyakit. Selama wabah kolera 1865, ia bahkan turun langsung mengunjungi para penderita dan memberikan penghiburan kepada mereka yang sakit. Hingga kini Fondation Napoleon masih menyimpan sejumlah benda religius milik Permaisuri Eugénie. Di antaranya sebuah rosario pemberian para biarawan terapis dari Aljazair, serta buku doa yang di dalamnya terdapat tulisan tangan sang permaisuri yang mencatat tanggal wafat Napoleon III. Bros relikwari yang kini hilang dianggap sebagai simbol perpaduan antara kekuasaan dan iman, antara monarki dan kekaisaran. Dengan desain berlapis emas dan motif bunga, perhiasan ini mencerminkan kejayaan seni Prancis sekaligus kedalaman warisan Kristennya. Karena itu hilangnya bros ini bukan sekedar hilangnya benda berharga, tetapi juga kehilangan penghubung nyata antara masa kejayaan Prancis dan jati dirinya sebagai putri tertua gereja. Pihak kepolisian Prancis kini tengah melakukan penyelidikan besar-besaran.
Kasus ini dikategorikan sebagai pencurian terorganisir dan persekongkolan kriminal. 60 penyidik dari Brigade Anti Kejahatan Polisi Yudisial Paris dikerahkan untuk mengejar para pelaku. Menurut laporan media lokal TF1 dan LCI, satu petunjuk penting muncul 21 Oktober. Lift barang yang digunakan dalam perampokan ternyata dilacak berasal dari kasus perampasan kendaraan di kota Louvre sekitar 9 hari sebelum kejadian. Beberapa pria yang menyamar sebagai pembeli diduga mencuri mesin itu setelah mengancam seorang karyawan. Penyidik juga menemukan bahwa plat nomor dan tanda pengenal pada mesin tersebut telah diubah. Selain itu, di lokasi sekitar museum ditemukan sejumlah barang bukti lain, 2 gergaji besi elektrik, 1 sarung tangan, obor las, selimut, walkie-talkie, dan 1 jeriken bensin. Polisi yakin barang-barang ini menjadi jejak penting untuk mengidentifikasi para pelaku. Kasus perampokan di Museum Louvre ini mengguncangkan Prancis dan dunia seni internasional. Selain nilai materialnya yang luar biasa, benda-benda yang hilang, terutama bros milik Permaisuri Eugenie memiliki nilai sejarah dan spiritual yang tak ternilai. Kini penyelidikan masih terus berlangsung, sementara publik menaruh harapan besar agar karya sejarah itu bisa segera ditemukan kembali. Sebuah kisah pencurian yang bukan hanya mencuri perhiasan, tetapi juga